Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga dari PGSD 1A Sukaraja. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan rangkuman dari tugas landasan pendidikan, yaitu tentang landasan filsafat pendidikan. Untuk selanjutnya, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian tentang landasan filsafat. Landasan filosofis yaitu landasan yang berkaitan dengan makna juga hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apakah yang seharusnya menjadi tujuan, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau juga filsafah. Kata filsafat atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani, yaitu philien berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat-hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Selanjutnya, filsafat membahas sesuatu dari segala aspeknya yang mendalam. Maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran ilmu yang bersifat relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang biasa diamati hanya sebagian kecil saja. Dibaratkan mengamati gunung es, kita hanya mampu melihat di atas permukaan laut saja. Sementara itu, filsafat mencoba menyelami sampai ke dasar gunung es itu untuk meraba segala sesuatu yang ada melalui pikiran dan renungan yang kritis. Dalam garis besarnya ada 4 cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika dengan kandungan materi masing-masing, yaitu sebagai berikut. 1. Metafisika adalah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Dalam hakikatnya dengan manusia ada 2 pandangan, yaitu 1. Manusia pada hakikatnya adalah spiritual, yang adalah jiwa atau roh, yang lainnya adalah semu. Pendidikan berkewajiban membebaskan jiwa dari ikatan semu. Pendidikan adalah mengaktualisasi diri. Pandangan ini dianut oleh kaum idealis, skolastik, dan beberapa realis. Poin selanjutnya, manusia adalah organisme materi. Pandangan ini dianut kaum naturalis, materialis, eksperimentalis, pragmatis, dan beberapa realisme. Pendidikan adalah untuk hidup. Pendidikan berkewajiban membuat kehidupan manusia menjadi menyenangkan. Yang kedua, epistemologi adalah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Ada 5 sumber pengetahuan, yaitu poin pertama, otoritas yang terdapat dalam ensiklopedia. Poin kedua, common sense yang ada pada adat dan tradisi. Poin ketiga, institusi yang berkaitan dengan perasaan. Poin keempat, pikiran untuk menyimpulkan hasil pengalaman. Poin yang kelima, pengalamannya terkontrol untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Selanjutnya, dalam filsafat terdapat 4 teori kebenaran, yaitu 1. Koheren, yaitu sesuatu akan benar bila konsisten dengan kebenaran umum. Yang kedua, koresponden, suatu akan benar bila ia terdapat kebenaran fakta yang dijelaskan. Yang ketiga, pragmatisme, suatu pandangan benar bila konsekuensinya bermanfaat bagi kehidupan. Yang keempat, skeptisisme, kebenaran dicari secara ilmiah dan tidak ada kebenaran yang lenyap. Yang selanjutnya, nomor 3, logika dan etika. Logika adalah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan memahami filsafat logika, diharapkan manusia bisa berpikir dengan mengemukakan pendapatnya secara tepat dan benar.
Etika ialah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai moral dan norma masyarakat serta ajaran agama menjadi pokok pemikiran dalam filsafat ini. Filsafat etika sangat besar mempengaruhi pendidikan sebab tujuan pendidikan untuk mengembangkan perilaku manusia, antara lain efeksi peserta didik. Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat di atas akan besar pengaruhnya terhadap pendidikan karena prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan. Peranan filsafat dalam pendidikan tersebut berkaitan dengan hasil kajian antara lain tentang satu, keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini seperti yang disimpulkan sebagai zoopolitikon, Homo sapiens, animal educandum, dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat dan kebudayaannya. Yang ketiga, keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan. Yang keempat, perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Yang selanjutnya tentang aliran dalam filsafat. Berikut diuraikan beberapa aliran filsafat pendidikan yang dominan di dunia ini. Di antaranya 1. Idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme dan progresivisme, dan yang terakhir eksistensisme. Filsafat idealisme menegaskan bahwa hakikatnya kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Filsafat pendidikan esensialisme bertolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad-abad lamanya. Kebenaran seperti itulah yang esensial, yang lain adalah suatu kebenaran secara kebetulan saja. Kebenaran yang esensial itu adalah kebudayaan klasik yang muncul pada zaman Romawi yang menggunakan buku-buku klasik ditulis dengan bahasa Latin yang dikenal dengan nama Greek Book. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang harus dinilai dari segala kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu kepada manusia. Selanjutnya, filsafat perennialisme dan esensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok atau subjek centered. Pragmatisme oleh karena itu dinamakan perennialisme karena kurikulum berisi materi yang konstan atau perennialis. Selanjutnya, filsafat rekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Dengan demikian, tidak setiap individu dan kelompok akan memecahkan kemasyarakatan secara sendiri-sendiri sebagai progresivisme. Poin selanjutnya yaitu implikasi landasan filsafat pendidikan. 1. Implikasi bagi guru. Apabila konsekuensi terhadap upaya memprofesionalkan pekerjaan guru, maka filsafat pendidikan merupakan landasan berpijak yang mutlak. Artinya, sebagai pekerja profesional, tidak cukup bila seorang guru hanya menguasai apabila yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kedua penguasaan ini baru tercermin pada seorang tukang. Yang kedua, implikasi bagi pendidikan guru dan tenaga pendidikan. Teori pendidikan guru dan tenaga pendidikan yang produktif adalah yang memberi rambu-rambu yang memadai dalam merancang serta mengimplementasikan program pendidikan guru dan tenaga pendidik yang lulusannya mampu melaksanakan tugas-tugas keguruan di dalam konteks pendidikan. Rambu-rambu yang dimaksud disusun dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari 3 sumber, yaitu 1. Pendapat ahli, termasuk yang disanggah oleh hasil penelitian ilmiah, analisis tugas kelulusan peserta, pilihan nilai yang dianut masyarakat. Upaya mewujudkan filsafat pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia baru dalam tahapan perhatian terhadap perlunya filsafat pendidikan itu baru muncul di sana-sini, belum terkoordinasi menjadi suatu perhatian besar untuk segera mewujudkannya.
Kondisi seperti ini tidak terlepas dari kesimpangsiuran pandangan para pendidik terhadap pendidikan itu sendiri setelah diungkap seperti yang telah diungkap di atas tadi. Bila para ahli pendidikan yang berwenang merumuskan filsafat pendidikan tidak diperkenankan menjabarkan atau menafsirkan sendiri sila-sila Pancasila itu, akan membatasi kebebasan mereka berpikir dan mewujudkan filsafat itu sendiri. Bila hal tersebut Bila hal itu tidak bisa ditawar-tawar, mungkin dapat diambil jalan kompromi, yaitu dengan dibentuknya tim yang anggotanya beberapa ahli pendidikan dan beberapa anggota BP7 Pusat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mengucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.